hampir seluruh kepala daerah nih Pak, yakni adalah efisiensi begitu ya. Nah ini di tengah efisiensi Pak dan juga refocusing begitu ya. Kira-kira program strategi apa di daerah Solok begitu ya yang tidak bisa dikorbankan? Ya, Impres 1 tahun 2025 ini memang cukup menyudutkan pemerintah daerah. Tetapi kita tidak boleh patah semangat ya. Karena ini adalah bagian cambuk bagi kita kepala daerah untuk lebih kreatif. Untuk lebih berpikir. Nah, bahwa hari ini yang paling penting itu adalah bagaimana memang serapan dari Astacita ini kita bawa ke daerah kita. Astacita Pak Prabowo pesan itu, ini adalah untuk rakyat kita. Nah, jadi kita sinkronkan saja program daerah dengan program pusat, selesai dia. Insya Allah ya banyak program-program yang bisa kita bawa ke daerah. Dan bermanfaat sekali, dan sudah dirasakan oleh manfaat oleh masyarakat Solo. Kita udah launching hari ini sekolah rakyat. Koperasi Merah Putih pun kita udah selesai 100%. Yang insya Allah dengan turunan usaha-usaha, unit-unit usaha yang ada di koperasi itu sendiri. Nah, makanya Astacita kita sinergikan, kita selaraskan dengan pemerintah pusat. Selesai dia. Ya, karena kita tahu efisiensi ini cukup menguras energi, ya. Memang meletihkan semua, teman jangan berkecil hati. Ya, ini dunia itu bergerak ya. Hari ini bukan hanya persoalan efisiensi, dan kami meyakini efisiensi ini adalah bagian jalan terbaik hari ini. Kenapa? Dalam situasi geopolitik global hari ini, efisiensi paling pas dan kita harus ketahanan pangan menjadi lokus utama kita. Dan insya Allah Solok siap untuk itu. 80% warga Solok itu adalah petani. Oke, baik. Pak John, kemudian juga untuk investasi begitu ya, kan dengan adanya efisiensi, akhirnya kepala daerah ini dituntut untuk menjadi lebih kreatif begitu ya dalam mencari investor begitu. Nah, bagaimana Bapak bisa menarik investasi yang sejalan nih Pak dengan potensi sektor lokal, bukan hanya mengandalkan investor dari luar Pak? Jadi memang dalam situasi hari ini ya, kita juga mengajak pelaku-pelaku usaha lokal kita, bicara pariwisata, bicara pertanian, kita punya perantau-perantau yang hebat-hebat ya, yang udah mampu secara ekonomi di perantaunya. Nah, kita ajak untuk berkolaborasi dan membangun kampung sama-sama. Nah, jadi termasuk pemberdayaan terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Solok sendiri untuk rame-rame kita kerja bareng-bareng untuk meningkatin dari semua aspek, dari semua sisi ataupun bisnis-bisnis apa yang bisa kita kelola secara bersama-sama. Kalau investasi bicara SDA ya kan dengan butuh pembiayaan yang besar ya. Nah, tapi mungkin ada butuh waktu. Tetapi yang sederhana saja mungkin melalui UMKM kita yang ada, pemberdayaan terhadap para pelaku usaha UMKM kita. Seperti itu kira-kira. Jadi jangan berkecil hati sebetulnya. Begitu Bunga. Mantap banget Pak John nih. Oke Pak, jika harus memilih Pak John, Bapak akan fokus ke penguatan ekonomi rakyat seperti UMKM, pertanian, atau proyek-proyek besar nih Pak yang mendatangkan investor. Kenapa? Sebenarnya harus bergandengan itu. Yang pertama tentu penguatan secara ekonomi lokal kita melalui UMKM kita. Nah, yang kedua dengan adanya Koperasi Merah Putih ini adalah bagian ruang terbesar kita hari ini untuk mengangkat bahwa ekonomi itu harus berputar di bawah. Bahwa ekonomi itu datang dari bawah dan kesejahteraan yang akan dirasakan oleh masyarakat kita sendiri. Kenapa? Ya, mata rantai itu mulai kita putus. Ya, bahwa uang itu harus berputar di bawah. Nah, untuk investasi tetap berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang disiapkan oleh baik pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Pastinya untuk investasi kami ya akan kasih karpet merah untuk para pelaku investasi di Solok sesuai dengan kearifan lokal kita tentunya. Oke, baik. Terakhir Pak dari kami, apa tantangan terbesar Bupati saat ini ketika daerah diminta mandiri secara keuangan tetapi ruang geraknya ini rasanya semakin dipersempit begitu Pak? Oke Bunga, thank you. Jadi memang ini tantangan terberat kita adalah dalam situasi banyak hal ya. Nah, tapi tentu dituntut kreativitas iya. Satu sisi duit nggak ada, ya kan? Nah, kita terbatas, ruang fiskal kita kecil, ditambah juga pendapatan daerah kita kecil ya. Kita hanya bersumber dari DAU dan DAK. Nah, tentu kreativitas dituntut di sini. Nah, tentu dengan kreativitas ini banyak cara sebenarnya. Dan kita sudah lakukan berbagai cara untuk bagaimana memang kita tidak hanya mengandalkan pusat saja, tetapi kearifan lokal kita yang memang perlu kita angkat potensinya. Seperti itu, Bukan?